Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan semuanya. Selamat pagi, shalom. Saya percaya ada sukacita yang luar biasa di tengah-tengah kita pagi hari ini. Amin. Amin. Baik, mari bersama-sama kita mau naikkan pujian di hadapannya. Kita mau ucapkan syukur kita mau bawa korban syukur kita di hadapannya pagi hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan buat semua kebaikan-Mu. Katakan bersama. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Bersama-sama katakan, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur dan kami naikkan Bapa. Terima kasih Yesus, Tuhan. Amin. Buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Mari saja Bapak Ibu tahu yang berdiri bersama-sama. Dengan segenap hati katakan ucapan syukur kita di hadapannya pagi hari ini. Terima kasih Yesus. Bersama-sama katakan. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Angkat hatimu, angkat tanganmu, katakan, ku bersyukur Bapa. Terima kasih Tuhan. Ku bersyukur Tuhan. Oh, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Oh,
kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadirmu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tanganmu yang menopangku. Tak ada lembah kelam, tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadirmu. Amin. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tanganmu yang menopangku. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, naikkan ucapan syukur. Ku bersyukur Bapa, terima kasih Yesus. Bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur terima kasih Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, dan kami naikkan ucapan syukur Bapa. Terima kasih Yesus. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur. Sekali lagi katakan ku bersyukur. Ku bersyukur Tuhan, sembah Dia. Tinggikan namanya Yesus, sembah Kau Tuhan. Syangkalah Ramon, kiranya Ramon. Terima kasih Yesus, buat kebaikan-Mu
kasih setiamu. Syangkalaramu. Haleluya. Kami menyembahmu Tuhan. Kami bersyukur kepadamu. Terima kasih Yesus, sebab tiada seperti Kau Tuhan, yang layak terima pujian. Syanggalarara, mari sembah Dia. Oh, Syanggalarara, terima kasih Yesus. Segala pujian, segala hormat kemuliaan hanya bagimu Yesus, hanya bagimu Tuhan. Syangala masih, oh kami sama Kau Yesus. Terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur sebab kami tahu Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Amin. Apapun yang terjadi saat ini di dalam hidup kami tahu, kami melihat, kami merasakan betapa Engkau mengasihi kami. Yes. Dan betapa Engkau sungguh sangat baik di dalam hidup kami. Amin. Pagi hari ini Tuhan, kami mau bersuka cita, kami mau bersorak-sorai di dalam Engkau. Sebab kami tahu Allah yang sungguh sangat baik itu ada di tengah-tengah kami pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Berikan sorak-sorai yang paling meriah bagi Yesus Tuhan kita. Berapa banyak Bapak Ibu yang siap bersuka cita pagi hari ini? Amin. Boleh lihat samping kanan kiri, depan belakang, berikan salam. Mari bertepuk tangan bersama-sama. Katakan bersama. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena Dia Raja, oh Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, makmur dan keselamatanku, Dia penolongku, yang beri hidupku. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitanmu, mukjizat telah terjadi, junjung kasih anugerah. Amin. Kekal kekudrat mulia, masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, perkasa Kau Tuhan Rajaku. Haleluya. Sama-sama katakan.
kata Dia penolongku, yang beri hidupku. Kau yang percaya, seluruh semesta sujud menyembah. Akulah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidup. Oh, kasih-Mu tiada tara, bertata Kau Tuhan rajaku. Haleluya. Percaya, seluruh semesta sujud menyembah. Akulah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertata Kau Tuhan rajaku. Silakan duduk kembali. Bersama-sama kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman-Nya pagi ini. Katakan bersama-sama. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari saya ajak Bapak Ibu bangkit berdiri bersama-sama. Oh, Dia sungguh Allah yang sangat baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, dengan segenap hati
seperti Ku katakan. cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan Selamanya. Sekali lagi katakan Yesus. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sekali lagi katakan, ku mau memujimu, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sebab Kau yang layak Tuhan, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Menyembahmu Yesus dengan segenap hati dan segenap jiwa. Ku meninggikan Engkau Yesus, sebab Kau yang layak terima pujian, terima sembah kami. Tiada seperti Kau Yesus. Jagalah nama-Mu, kami menyembahmu, kami bersyukur buat kebaikan Tuhan yang tak pernah habis dalam hidupku. Disembah Rabb kami Roh Kudus. Ku sembah Kau ya Tuhan, ku sembahmu. Kau yang layak disembah,
Segala kemuliaan bagi namamu, Yesus. Ku mengasihimu, ku mengasihimu. Kaulah Tuhan, kaulah segalanya. Tiada Allah yang seperti Engkau, tiada Tuhan yang sepertimu. Oh, ku sembah Kau, ku sembahmu. Haleluya. Terpujilah namamu, terpuji namamu. Mari Kau hadir Tuhan. Haleluya. Sembah Kau. Terima kasih Tuhan. Jamah kami, urapi kami, berkati kami, Yesus. Terima kasih Tuhan. Aku tahu pagi hari ini Engkau ada bersama dengan kami. Amin. Firman-Mu berkata kalau ada dua, tiga orang berkumpul dalam namamu, Engkau akan hadir Allah Roh Kudus. Amin. Kami lebih daripada itu. Aku tahu Roh Kudus Engkau ada bersama dengan kami pagi hari ini. Amin. Matamu menjelajahi seluruh bumi setiap pagi dan melihat kepada siapa saja orang-orang yang mengasihi Engkau. Dan Engkau akan memberkatinya. Amin. Pagi ini kami ada di dalam ibadah raya pagi Tuhan. Kami tahu matamu menjelajahi seluruh bumi melihat ibadah kami pagi hari ini. Mari Tuhan acungkan tanganmu kepada seluruh jemaatmu pagi hari ini. Kami mohon pagi ini ibadah kami menjadi ibadah yang diberkati oleh Tuhan. Amin. Kami tidak mau satu orang pun yang dilewatkan di antara kami. Kami mau semuanya pagi ini dipuaskan, dikenyangkan oleh kasih setiamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengundang Kau Allah Roh Kudus, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau menjamah kami, berikan tanah hati kami yang subur, hati yang haus, hati yang lapar, hati yang mengasihi akan Engkau Tuhan. Kami mengundang sekali lagi arah Roh Kudus, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya nih Tuhan. Berikan roh hikmat, roh wahyu, roh pengertian, urapan yang sama turun atas seluruh jemaat-Mu satu persatu. Dan segala kuasa kegelapan roh-roh yang jahat, Engkau yang mengganggu jalannya ibadah, pemberitaan firman ini, aku tolak, aku mengikat kuasa-Mu dan aku perintahkan Engkau tinggal di luar, Engkau tidak boleh ada di tempat ini. Terima kasih Tuhan, hamba siap kami sampaikan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sebenarnya pagi ini yang khotbah bukan saya ya, yang khotbah Bapak Gembala kita ya, Bapak Gustav Iskandar. Beliau badannya kurang sehat ya, beliau masih sakit. Lalu beliau kemarin sore, Sabtu jam 6 sore beliau nelpon saya suruh menggantikan, saya suruh mempersiapkan firman, lalu saya suruh menggantikan karena beliau masih kurang sehat Bapak Ibu. Nah, firman Tuhan pagi ini saya beri judul yaitu menjadi kekasih Tuhan ya. Menjadi kekasih Tuhan. Sangat senang sekali kalau kita ini menjadi kekasihnya Tuhan. Ya, kalau kita punya kekasih ya. Anak-anak kita yang masih muda misalnya punya kekasih ya. Kalau kita punya kekasih misalnya anaknya orang terhormat ya, anaknya presiden misalkan ya. Kita bangga sekali ya. Kita punya kekasih, anaknya orang terhormat, anaknya presiden, kita pasti senang sekali sebagai orang tua. Nah, apalagi kita menjadi kekasihnya Tuhan, raja di atas segala raja. Kita senang sekali, ya. Saya senang kalau saya ini bisa menjadi kekasihnya Tuhan. Saya rasa saudara juga senang, ya, nggak usah angkat tangan. Saya percaya saudara senang kalau menjadi kekasihnya Tuhan, karena Dia adalah Allah, Dia adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kalau sampai kita bisa menjadi kekasihnya Tuhan, luar biasa saudaraku ya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau zaman dahulu orang sering dijodohkan ya, zaman dulu ya. Kalau misalnya ada orang yang punya anak laki-laki, yang satu punya anak perempuan ya.
maka orang tuanya mulai menjodohkan, ya, akan menikahkan anaknya, ya, dijodohkan zaman dulu, tapi ya, sekarang saya rasa tidak ada, saudaraku ya. Tapi saya masih melihat di pedesaan masih ada, ya. Beliau punya anak, sana punya anak, ya, dijodohkan. Itu sekarang juga masih ada walaupun tidak banyak sekali. Tapi pada umumnya sekarang nggak ada. Tapi dulu, ya zaman dulu orang sering dijodohkan. Kalau dijodohkan itu belum tentu cinta, saudaraku. Yang satu perempuannya gemuk misalkan, yang satu laki-lakinya kurus sekali. Ya, kadang-kala dia melihat wajah enggak suka. Tapi karena dijodohkan, lama-lama menjadi suka, menjadi cinta, punya anak, bahkan sampai tua. Dijodohkan loh saudaraku. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mengapa bisa demikian? Pepatah Jawa mengatakan, tresno jalaran kulino. Ya. Walaupun dijodohkan, tapi kalau sudah terbiasa, bisa juga tresno. Tresno jalaran kulino, saudaraku. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sebenarnya cinta itu bisa dibangun, saudaraku. Cinta itu bisa dibangun. Ya. Demikian pula cinta kita kepada Tuhan. Cinta kita kepada Tuhan itu bisa dibangun. Tuhan kita kan tidak kelihatan. Kita mencintai Tuhan yang tidak kelihatan. Tidak bisa semudah itu. Kita bisa mencintai Tuhan dengan tulus, kan Tuhan gak kelihatan. Tapi kalau kita kebiasakan, ya, kita mengasihi Tuhan, kita bangun cinta kita kepada Tuhan, kita lama-lama kita bisa mengasihi Tuhan, saudaraku. Dengan segenap hati, segenap jiwa kita, saudaraku. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, berarti cinta itu bisa dibangun. Ya, kalau dulu kita nggak mengasihi Tuhan, lama-lama kita bisa mengasihi Tuhan, saudaraku. Nah, Tuhan sebenarnya tidak memaksa seseorang untuk mencintai. Tuhan tidak memaksa saudara dan saya supaya kita ini harus mencintai Tuhan. Tidak, itu bukan hakikat Allah yang adil, saudaraku. Tuhan tidak seperti itu. Ya, Tuhan tidak memaksa kita ini mencintai Dia, tidak, ya. Contohnya ada seorang pria yang dia memaksa seorang wanita harus mencintai, ya. Maka cintanya itu tidak natural, tidak tulus. Nah, Tuhan tidak mau seperti itu, saudaraku. Tuhan tidak mau kita mencintai Tuhan karena terpaksa. Tuhan tidak mau, ya. Tuhan ingin cinta kita itu tulus, ya, secara bisa natural cinta kita ini. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, jadi cinta kepada Tuhan itu harus dibangun sendiri, saudaraku. Cinta kepada Tuhan itu harus dibangun sendiri. Yang tadinya kita ini mencintai dunia, ya. Kalau minggu biasa kita mungkin dulu, ya, kita sering pergi berpergian ke tempat-tempat rekreasi atau mengembangkan hobi memancing atau kemana lah. Tapi sekarang saudara mulai mencintai Tuhan, belajar mencintai Tuhan. Itu sebabnya hari ini saudara kan ada di tempat ini, ya. Saudara ada di tempat ini saya percaya karena saudara mengasihi Tuhan. Lah kalau enggak lah ngapain saudara ke tempat ini? Ini hari Minggu, hari libur, sudah bisa di rumah, ya. Bisa beristirahat, bisa pergi kemana-mana. Saudara berjuang mandi pagi ke tempat ibadah seperti ini. Karena saudara dan saya mengasihi Tuhan. Nah, ini harus dibangun, saudaraku. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mengasihi Tuhan itu adalah segalanya, ya. Saya kasih tahu, mengasihi Tuhan itu adalah segalanya. Kita bisa mencintai Allah yang tidak kelihatan ini, saudaraku. Ya, pertama-tama kita harus percaya bahwa firman Tuhan ini adalah benar. Ketika saudara mau mencintai Tuhan, saudara harus yakin dulu ini firman Tuhan ini betul, ini tidak salah. Memang yang nulis memang manusia, tapi pewahyuannya ini dari Allah. Saudara harus percaya dulu firman Tuhan itu adalah benar. Ya, kita tidak dapat mencintai Allah, ya. Kita tidak bisa mencintai Allah meskipun, ya, meskipun kita tidak bisa mencintai Allah, meskipun terkadang kita ini mengalami sesuatu, saudaraku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, maka kita dapat membangun cinta Tuhan dan kita bisa mengasihi Tuhan. Nah, hari ini saya akan membahas, saudaraku, bagaimana
Next ya. Nah, bagaimana kita bisa menjadi kekasih Tuhan ya. Bagaimana kita ini bisa menjadi kekasihnya Tuhan ya. Yang pertama adalah kita tidak boleh memiliki kekasih yang lain. Pastilah saudaraku ya, kalau kita ingin menjadi kekasih Tuhan, kita juga tidak boleh memiliki kekasih yang lain. Kalau saudara punya kekasih, tiba-tiba kekasihmu itu memiliki kekasih lain, tentunya saudara juga marah, cemburu ya. Pastilah saudara punya kekasih, tiba-tiba lo kekasihku itu kok punya kekasih lain lagi. Tentunya kita marah, kita nggak suka, kita cemburu saudaraku. Itu pasti karena mencintai saudaraku. Allah juga demikian. Kalau kita ingin menjadi kekasihnya Tuhan, kita tidak boleh memiliki kekasih yang lain. Keluaran 34 ayat 14 berkata demikian. Sebab janganlah engkau sujud menyembah kepada Allah lain, karena Tuhan yang namanya cemburuan adalah Allah yang cemburu. Ya. Perhatikan ayat ini ya, luar biasa ya. Sebab janganlah engkau sujud menyembah kepada Allah lain, karena Tuhan yang namanya cemburuan adalah Allah yang cemburu. Jadi Allah kita itu Allah yang cemburu. Kalau kita ingin menjadi kekasih Tuhan, ya kita jangan memiliki kekasih yang lain saudaraku. Allah bisa cemburu ya, seperti kita ya. Kita punya kekasih ya, kemudian kekasih kita mulai mencari kekasih yang lain, pastilah cemburu. Tuhan juga demikian. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, untuk menjadi kekasih Tuhan itu tidak boleh memiliki kekasih yang lain. Itu pasti, saudara. Itu membuat kecemburuannya Tuhan ya. Membuat kecemburuan Tuhan. Dalam perjanjian lama dikatakan, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Tuhan berkata demikian. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Itu menunjukkan bahwa Allah kita Allah yang cemburu. Kalau kamu ingin menjadi kekasihnya Tuhan, jangan ada Allah lain di hadapanmu. Ya, artinya apa? Kita tidak boleh menyembah dewa-dewa, kita tidak boleh menyembah berhala ya. Kalau zaman dulu di Kanaan ya, bangsa Israel itu sebelum masuk Kanaan Tuhan sudah bilang ya, itu orang-orang Kanaan harus dibasmi semuanya karena mereka menyembah berhala. Ya, nanti Tuhan khawatirkan kalau mereka meningkah kawin dengan mereka, keturunannya bisa menyembah kepada berhala, tidak menyembah kepada Elohim Yahweh, tapi menyembah kepada Allah-Allahnya orang Kanaan. Ya. Nah, Tuhan tidak mau seperti itu, sebab Dia adalah Allah yang cemburu. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kalau sekarang, saudara, kalau sekarang itu kita nggak boleh ke dukun, ya, kita tidak boleh punya jimat-jimat. Kalau saudara masih menyimpan jimat-jimat, itu dibuang, ya. Itu membuat kecemburuannya Tuhan. Kita tidak boleh ke dukun, ya, mencari sesuatu atau memiliki jimat-jimat. Itu adalah Allah huruf kecil, saudara. Dan itu membuat kecemburuannya Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kalau seseorang percaya itu tidak boleh ke tempat dukun, ke tempat penyembahan berhala, itu membuat cemburu kepada Tuhan, maka Tuhan ingin supaya hidup kita ini supaya punya ketertarikan hanya kepada Tuhan saja. Ya. Kita tidak boleh memiliki ketertarikan kepada ikatan-ikatan dunia, tetapi Tuhan ingin supaya ketertarikan kita hanya kepada Tuhan saja. Karena Allah kita adalah Allah yang cemburu. Ya. Kalau kita ingin menjadi kekasih Tuhan, ya, maka jangan kita menginginkan apapun selain berkenan di hadapan Tuhan. Saudara jangan pernah berpikir memiliki apapun selain saudara dan saya berkenan di hadapan Tuhan. Ya, karena Allah kita itu Allah yang cemburu, saudaraku. Banyak tokoh-tokoh iman yang menjadi kekasih Tuhan seperti Nuh, Abraham, ya, Daud, ya, Daniel, Sadrah, Mesak, dan Abednego, dan masih banyak lagi. Itu adalah tokoh-tokoh iman. Mereka benar-benar menjadi kekasihnya Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita harus juga mengusahakan bagaimana kita bisa menjadi kekasih Tuhan. Ketertarikan kita itu hanya pada Tuhan saja, ya. Ketertarikan kita itu hanya kepada Tuhan saja. Tuhan itulah yang mengasihi kita, saudaraku. Buktinya apa? Buktinya Dia memberikan putranya yang tunggal, yang bernama Yesus Kristus. Itu bukti bahwa Tuhan itu mengasihi kita, saudaraku.
Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan itu tidak hanya menyelamatkan kita. Tuhan tidak hanya mati menyelamatkan kita, tapi Tuhan juga memberikan pemeliharaannya, dan pemeliharaannya itu sempurna. Seperti yang ditulis di dalam Matius pasal 6, di situ dikatakan pasal yang ke-24, kalau burung-burung di udara dipelihara Tuhan. Lebih orang-orang percaya, saudara dan saya. Dia tidak hanya mati untuk menyelamatkan kita, tapi dia juga memelihara kita dengan sempurna. Ya, burung di udara dipelihara Tuhan, lebih saudara dan saya. Kita pasti dipelihara oleh Tuhan, saudaraku. Nah, masalahnya, saudaraku, masalahnya, apakah kita memiliki gairah untuk menjadi kekasihnya Tuhan, saudaraku? Apakah kita punya gairah untuk menjadi kekasihnya Tuhan? Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari ya, mari kita ajakan saya, next ya. Nah, next ya. Nah, aplikasinya saudaraku di poin yang pertama ini. Mari kita membangun cinta dengan Tuhan. Ya. Mari kita membangun cinta dengan Tuhan sampai menjadi kekasihnya Tuhan. Luar biasa loh saudara kalau kita sampai bisa menjadi kekasihnya Tuhan. Ya. Menjadi kekasihnya Tuhan luar biasa. Ya. Ajakan saya di poin yang pertama ini, mari kita bangun cinta kita kepada Tuhan sampai kita bisa menjadi kekasihnya Tuhan. Ya. Poin yang kedua. Next bisa dilanjutkan ya. Bagaimana menjadi kekasih Tuhan? Yang kedua adalah memiliki hati yang mengasihi Tuhan ya. Matius 22 ayat 37 berkata demikian. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Lihat ya, Yesus berkata, kasihilah Tuhan Allahmu. Ya. Supaya kita bisa menjadi kekasih Tuhan, kita harus memiliki hati yang mengasihi Tuhan. Seperti kata firman Tuhan di dalam Matius 22 ayat 37 ini, kasihilah Tuhan Allahmu, saudaraku. Jadi sejatinya hanya hati yang ingin, yang diingini oleh Allah adalah satu-satunya persembahan yang dapat dimiliki oleh Allah, yaitu ketika kita mengasihi akan Tuhan, saudaraku. Kalau kita bisa melayani Tuhan di tempat ini tadi, depan ini ya. Kalau kita bisa melayani Tuhan, yang main musik, ya ada keyboard, ada drum, ada gitar, ada singer, ada WL, ya kita bisa melayani Tuhan. Atau asyir di depan ya, kita bisa melayani Tuhan seperti itu, saudaraku. Tapi kalau hidup kita ini tidak berkenan di hadapan Allah, maka Allah itu tidak disukakan. Kita bisa melayani, tapi hidup kita harus berkenan kepada Allah. Kalau kita tidak berkenan kepada Allah, maka maka Tuhan itu tidak disukakan, saudaraku. Jadi itu berarti percuma, saudaraku. Kita boleh melayani, ya, tapi yang perlu dicatat adalah supaya hidup kita ini berkenan kepada Tuhan. Kalau tidak, percuma, saudaraku ya, kita melayani, kita tidak berkenan kepada Tuhan. Jadi semua yang kita lakukan itu adalah percuma. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari ajakan saya, mari kita berjuang, berusaha memiliki hati yang bisa dinikmati oleh Allah. Ya, kita mengasihi Tuhan, ya, kita memiliki hati yang mengasihi Tuhan, yang hati kita bisa dinikmati oleh Allah. Kesempatan ini hanya berlangsung selama kita ini masih hidup. Selama kita masih sehat, masih bisa hidup, mari ya. Kita mencari perkenaan Tuhan ya, supaya hidup kita bisa dinikmati oleh Tuhan. Jadi saudaraku, orang percaya itu harus berjuang untuk menjadi manusia yang mengasihi Allah ya. Supaya apa? Supaya kita ini bisa menjadi anak-anak kesukaan Bapa, saudaraku. Nah, cinta Tuhan ya, mencintai Tuhan ya, itu bukan karunia, saudaraku. Ya, mencintai Tuhan itu bukan karunia, tapi melainkan usaha dan perjuangan ya. Contohnya ya sekarang ini ya, saudara pagi-pagi mandi menyiapkan segala sesuatu hanya untuk berjuang pergi ke gereja. Jadi mencintai Tuhan itu bukan karunia tapi perjuangan, saudaraku. Ada usaha ya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan sekali lagi tidak memaksa kita untuk mencintai Dia. Tuhan tidak memaksa kita ya. Tapi kita harus memaksa diri kita sendiri supaya kita ini bisa
mengasihi Tuhan. Ya. Kita harus memaksa kita supaya kita ini bisa mengasihi Tuhan. Karena apa? Karena Allah itu lebih dahulu mengasihi kita, saudaraku. Allah lebih dahulu mengasihi kita. Seperti dikatakan di dalam Yohanes ya, karena begitu besar kasih Allah kepada isi dunia ini, maka dikaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Jadi Allah lebih dulu mengasihi kita. Memang Allah tidak memaksa saudara ya harus mengasihi dia. Tapi sebaiknya kita tahu bahwa Allah lebih dulu mengasihi kita. Maka seyogyanya kita mengasihi Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jadi Allah itu lebih dulu mengasihi kita ya. Saya kasih tahu saudaraku, secantik apapun saudara, sengganteng apapun saudara, sekaya apapun saudara, bahkan sepandai apapun saudara, kalau kita tidak berharga di mata Tuhan, percuma saudaraku. Saudara boleh cantik, boleh gagah, boleh ganteng, boleh kaya, boleh pandai, tapi kalau kita tidak berharga di mata Tuhan, percuma saudaraku. Maka saudaraku, cari saudaraku, bagaimana supaya kita ini berharga di mata Tuhan. Mengasihi Tuhan, menjadi kekasihnya Tuhan. Ya. Hidup kita bisa menyenangkan Tuhan, menjadi anak-anak kesukaan Bapa saudara. Maka hidup kita ini akan berarti saudaraku. Tuhan itu tidak terikat oleh siapapun saudaraku. Tidak terikat oleh siapapun, tapi kalau Tuhan itu menemukan orang-orang yang mencintai dia, ya, Tuhan itu akan mengikat hatinya, ya, mengikat hatinya kepada kita. Nah, saya akan tunjukkan di dalam satu ayat, mungkin bisa ditampilkan. Di sini saya tidak ketik tadi malam ya. Di dalam 1 Korintus 6 ayat 17. Ya. Jadi Tuhan itu tidak terikat oleh siapapun ya. Tetapi kalau Tuhan menemukan orang-orang yang mencintai dia, Tuhan akan mengikat hatinya kepada kita. Perhatikan ayat ini, bagus sekali. Tetapi siapa yang mengikat dirinya pada Tuhan, menjadi satu roh dengan dia. Nah, saya ulangi ya. Tetapi siapa yang mengikat dirinya pada Tuhan, menjadi satu roh dengan dia. Wah, luar biasa. Menjadi satu roh dengan Tuhan, saudara. Nah, kalau kita menjadi satu roh dengan Tuhan, saudaraku, ya luar biasa saudaraku. Dia Allah, ya, dia Allah. Kita menjadi satu roh dengan dia. Ya. Banyak orang berkata di tahun ke depan ada resesi, ya, ada perekonomian, ya, mulai nggak seperti sekarang lagi, ya. Ya, akan ada inflasi, devaluasi, resesi lah, ya. Ada, ya seperti itulah ya, saudara lebih tahu ya. Tapi kalau kita menjadi satu roh dengan Tuhan, itu seperti hal-hal yang seperti itu tidak ngaruh dalam hidup kita. Boleh mereka boleh resesi, ya, ekonomi boleh mengalami kegoncangan, bukan di Indonesia bahkan dunia. Tapi kalau kita mengikat diri kita menjadi satu roh dengan Tuhan, itu tidak mengaruhi hidup kita, saudara. Karena kita satu roh dengan Tuhan. Kita berjalan bersama Tuhan. Memang secara manusia kita ada perasaan takut. Tapi kita ini berjalan dituntun oleh Tuhan. Tuhan yang di depan kita. Kita satu roh dengan Allah. Itu tidak ngaruh dalam hidup kita, saudaraku. Maka mari saya mengajak kepada Bapak Ibu, ya, kita 2,5 bulan lagi kita sudah mengakhiri tahun 2002. Ya. Kalau kita tidak mengasihi Tuhan, kita mau mengasihi siapa lagi? Mengasihi dunia, kita akan menjadi kecewa, saudaraku. Ya. Tahun depan ceritanya sudah tidak baik lagi, perekonomian tidak baik lagi. Tapi kalau kita mengikat diri kita pada Tuhan dan menjadi satu roh dengan Dia, huruf besar, dan dengan Tuhan, itu apapun yang terjadi ke depan nanti tidak akan memengaruhi hidup kita. Karena kita berjalan bersama Tuhan, berjalan bersama dengan Allah, saudaraku. Memang kelihatannya seperti apoyo itu ya. Ini firman Tuhan, saudaraku. Kita berjalan bersama dengan Yesus, ya. Padang gurun saja Tuhan bisa buat, ya, bisa buat menjadi apa itu? Menjadi tempat yang berair, saudaraku, ya. Jadi kita tidak takut menghadapi masa depan kita karena kita berjalan bersama dengan Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jadi milikilah hati yang mengasihi Tuhan.
memiliki hati yang mengasihi Tuhan. Jadilah kekasihnya Tuhan. Ya. Tuhan memang sekali lagi tidak memaksa kita. Ya. Tapi sebaiknya kita ini mengasihi Tuhan. Karena dia lebih dulu mengasihi kita. Ya. Sebagai aplikasinya di poin yang kedua ini adalah, ya, mari kita berjuang untuk memiliki hati yang dapat dimiliki oleh Tuhan. Kita harus berjuang, milikilah hati yang kita ini bisa mengasihi Tuhan, saudaraku. Dimiliki oleh Tuhan, saudaraku. Ini penting sekali, saudaraku, ya. Kalau kita menjadi kekasihnya Tuhan, ya, kita bisa satu roh dengan Dia, ya. Dunia bergoncang pun tidak akan bisa mengaruhi dalam hidup kita. Ini menakutkan, saudara, kalau dipikir-pikir, kalau saya ngikuti berita di televisi, tahun depan begini. Wah, ini menakutkan, ya. Ya, kalau kita punya tabungan beratusan miliar mungkin nggak begitu ngaruh. Tapi kalau kita hidupnya cumpen, ini bisa memengaruhi pikiran kita. Tapi firman Tuhan memberikan pencerahan pagi hari ini. Kalau kita mengasihi Tuhan, yang menjadi kekasihnya Tuhan, kita bisa berjalan dengan Tuhan, ya, kita bisa satu roh dengan Tuhan. Luar biasa, tidak ada yang kita takutkan menghadapi masa depan kita, di hari tua kita, nanti bagaimana kita tidak takut. Sebab kita tidak berjalan sendiri, kita berjalan bersama dengan Tuhan, saudaraku. Lalu yang ketiga, saudaraku. Yang ketiga, ya. Yang ketiga adalah bagaimana menjadi kekasih Tuhan, yaitu mengenal Tuhan dengan benar, saudaraku. Kita harus mengenal Tuhan itu dengan benar, saudaraku. Seperti yang dikatakan di dalam 1 Korintus 16 ayat 22, ya. Siapa yang tidak mengasihi Tuhan, terkutuklah ia, Maranatha. Jadi terkutuk orang yang tidak mengasihi Tuhan. Itu kata firman Tuhan seperti itu, saudaraku. Maka kita ini selama kita masih hidup, kita belajar untuk mengenal Tuhan dengan benar tuh, saudaraku. Karena banyak orang yang mengenal Tuhan tidak benar, ya. Selama dia hidup masih muda sampai menjadi tua, sudah pelayanan tapi dia tidak pernah mengenal Tuhan dengan benar, saudaraku. Tidak pernah mengenal Tuhan dengan benar. Orang percaya itu harus berjuang untuk menjadi manusia yang berkenan kepada Allah. Saudara dan saya, kita harus berjuang, berusaha. Bagaimana aku bisa berkenan kepada Allah, bagaimana, ya. Jadi supaya apa? Supaya kita ini bisa menjadi anak-anak kesukaan Bapa, saudaraku. Ya, jadi kalau kita ini, hidup kita ini berkenan kepada Allah, dekat dengan Tuhan, menjadi kekasihnya Tuhan, saudara nggak akan pernah takut untuk menghadapi nanti tahun ke depan nanti. Karena kita berjalan bersama Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau kita benar-benar mengenal Tuhan, ingin bertumbuh dan mengenal akan Tuhan dengan benar, maka Tuhan akan mengizinkan kita supaya saudara dan saya ini mengalami Dia. Mengalami Dia maksudnya kita akan mengalami perjumpaan dengan Tuhan, saudaraku. Mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Nah, pertumbuhan pengenalan akan Tuhan itu tidak cukup dengan membaca buku-buku rohani, membaca Alkitab, bahkan sekolah di teologi, ya. Bukan berarti itu tidak penting, saudaraku, itu penting, ya. Tapi itu bukan segalanya jaminan seseorang untuk bisa mengenal Tuhan. Membaca buku itu penting, baca Alkitab penting. Saya setiap hari saya pasti baca, kalau nggak bisa saya nggak bisa buat khotbah dadaan seperti ini. Ini Pak Gembala nyuruh saya kemarin sore siang, ya. Saya bisa buat outline khotbah ini karena saya setiap hari saya baca-baca. Tapi apa yang saya lakukan ini tidak menjamin saya bisa mengenal Tuhan dengan benar, saudaraku. Sekalipun saya baca Alkitab, saya baca buku-buku rohani, ya. Kalau saudara ada yang sekolah di teologi pun tidak menjamin semuanya bisa kita mengenal Tuhan. Bahkan ada orang yang telah melewati tahun-tahunnya, umurnya, hidupnya tidak mengenal Allah dengan benar. Padahal mereka sudah melayani bertahun-tahun. Saudaraku, Tuhan ingin saudara dan saya ini mengenal akan Dia, saudaraku. Ini kerinduan Tuhan, isi hati Tuhan, benar, saudaraku. Tuhan ingin supaya saudara dan saya, kita ini bisa mengenal Tuhan dengan benar. Jangan sampai kita ke gereja bertahun-tahun, kita melayani, ternyata kita
tidak mengenal Tuhan dengan benar. Bukan membaca buku, membaca Alkitab, bahkan saudara sekolah teologi pun tidak membuat saudara bisa mengenal dengan Tuhan. Terus bagaimana Pak bisa kita mengenal dengan Tuhan? Hanya dengan bersekutu dengan Tuhan, yang hanya dengan bersekutu dengan Tuhan melalui Roh Kudus-Nya. Kita harus bersekutu dengan Tuhan melalui Roh Kudus-Nya setiap hari, saudaraku. Jangan seminggu sekali, setiap hari ya. Kita punya saat teduh bersama Tuhan, punya jam-jam doa bersama Tuhan setiap hari. Itu yang membuat kita bisa mengenal Tuhan dengan benar, saudaraku. Dan ingat saudaraku, kita bisa mengukir sejarah kehidupan ya sebagai anak-anak Allah. Ini penting sekali, saudaraku ya. Kita nggak tahu ke depan nanti bagaimana tahun 2003 ya, perekonomian Indonesia bagaimana dan sebagainya. Kita nggak tahu ya, memang sudah ada gambaran-gambaran, pemerintah sudah memberikan gambaran-gambaran yang seakan-akan bisa memberikan kekhawatiran kepada orang-orang percaya juga secara manusia juga kita juga jujur aja juga merasakan ada kekhawatiran. Nah, tetapi kalau kita menjadi kekasihnya Tuhan, kita mencintai Tuhan dengan segenap hati dan kita mengenal Tuhan dengan benar, saudara, itu semuanya tidak akan pernah memengaruhi hidup saudara dan saya. Ada kekhawatiran secara daging, tapi kita percaya kita hidup bersama dengan Tuhan Yesus. Kita tidak berjalan sendiri. Ada yang menuntun kita. Ya. Kita bisa jatuh, saudaraku. Bisa jatuh, tapi enggak sampai tergeletak. Ya. Kita bisa sakit, ya, tapi enggak sampai fatal, saudaraku. Karena ada Tuhan yang menuntun kita, saudaraku. Inilah kerinduan Tuhan kepada setiap kita. Supaya kita ini menjadi kekasihnya Tuhan. Memang tadi saya katakan berkali-kali Tuhan tidak memaksa kita. Tapi seharusnya kita harus tahu bahwa kita ini yang mengasihi Dia. Karena Dia lebih dahulu yang mengasihi kita, saudaraku. Dia sudah mati buat kita, ya, memberikan keselamatan. Dan bukan hanya itu saja, Tuhan memberikan berkat-Nya kepada kita. Seperti dikatakan dalam Matius 6, ya, burung di udara dipelihara Tuhan. Lebih saudara dan saya. Itu janji Tuhan. Dia tidak hanya memberikan keselamatan, tapi memberikan berkat jasmani juga kepada kita, saudaraku. Maka percayalah, ya, bangun hubungan kita dengan Tuhan. Ya. Secantik apapun, seganteng apapun, sekaya apapun engkau, kalau engkau tidak berharga di mata Tuhan, percuma, saudaraku, tidak ada gunanya. Saudara boleh mempunyai kekayaan, kepandaian, ya, sebanyak mungkin, tapi kalau engkau tidak berharga di mata Tuhan, maka tidak ada gunanya. Mari kita bangun saudara hidup kita ini, supaya kita ini bisa berharga di mata Tuhan. Kita bisa menjadi anak-anak kesukaan Bapa di sorga. Ya. Hidup ini, dunia ini semakin hari semakin jahat, saudaraku, ya. Tidak menentu, ya. Bumi boleh bergoncang, saudara. Tapi orang-orang yang mengasihi Tuhan, kalau kita menjadi kekasih Tuhan, kita tidak akan tergoncangkan, saudaraku. Karena apa? Karena ada Tuhan yang menuntun kita, ya. Ada Tuhan yang menuntun kita, bisa kita jatuh, bisa, saudara. Tapi enggak akan sampai tergeletak. Ya. Kita bisa sakit, ya, tapi enggak akan sampai fatal, saudaraku. Ada Tuhan Yesus yang menuntun kita. Siapa lagi yang kita yang mau cari kalau tidak mau Tuhan? Saudara mau mengandalkan manusia? Sekali tempo bisa, saudaraku. Tapi terus-terusan pun juga tidak akan pernah bisa. Andalkan Tuhan. Jadilah kekasih Tuhan, ya. Mengasihi Tuhan, ya, mengenal Tuhan dengan benar, saudaraku. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi saudaraku, hanya bersekutu dengan Tuhan, ya, melalui Roh Kudus-Nya setiap hari, ya, kita bisa mengenal Tuhan. Bahkan kita bisa mengukir sejarah kita kehidupan sebagai anak-anak Allah, saudaraku. Sebagai aplikasinya di poin yang ketiga ini, saudaraku, ya, aplikasinya. Ya. Kalau kita ini rindu mengenal Tuhan, ya, kita mengalami Tuhan dengan benar, ya. Jadi hanya kalau kita rindu mengenal Tuhan dan mengalami Tuhan dengan benar, hanya dengan bersekutu dengan Tuhan melalui Roh Kudus-Nya. Setiap hari kita harus punya saat teduh bersama Tuhan. Memang ini seperti merepotkan, ya. Kalau sudah nggak punya waktu pagi, ya, siang atau sore atau malam, tapi itu setiap hari harus kita bangun, ya, kita bersekutu dengan Tuhan melalui Roh Kudus-Nya, ya.
Karena kita nggak tahu kemudian besok mau gimana, kita nggak tahu. Tapi kalau kita punya keintiman dengan Tuhan, ya, dunia boleh bergoncang, ekonomi boleh menjadi resesi, keadaan bisa berubah, saudaraku. Bisa terjadi PHK di mana-mana, tapi orang-orang yang menjadi kekasihnya Tuhan, itu tidak akan pernah bisa mengaruh kehidupan kita. Nah, maka firman Tuhan pagi hari ini mengajar kepada kita supaya kita jadilah engkau kekasihnya Tuhan, mencintai Tuhan, mengenal Tuhan dengan benar, saudaraku. Kita nggak tahu ke depan nanti loh, saudara. Tahun depan gimana kita nggak tahu. Tapi kalau kita mengasihi Tuhan, hidup bersama dengan Yesus, kita bisa jatuh, tapi nggak akan sampai tergeletak. Karena ada tangan Tuhan yang menopang kita, saudaraku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ajakan saya di dalam firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita sekali lagi jadilah kekasih Tuhan, mencintai Tuhan. Nah, sebagai kesimpulan saya di poin yang ke-1, 2, dan 3 ini, kesimpulannya, nah, bagaimana kita bisa menjadi kekasih Tuhan? Yang pertama adalah bagaimana kita bisa menjadi kekasih Tuhan, ya. Kita tidak boleh memiliki kekasih yang lain, ya. Kalau saudara masih menyimpan jimat-jimat misalnya dari nenek moyang kita, simpan, buang, kasihkan gereja. Nanti gereja yang akan mengurusi, saudaraku. Itu berhala di mata Tuhan, ya. Itu seperti menyakitkan hatinya Tuhan. Itu perjinahan rohani, ya. Kalau sudah masih menyimpan, mungkin saya nggak nyimpan, Pak. Itu kan orang tua mbah-mbah saya bawa gereja, nanti gereja yang akan memberesi. Itu menjijikkan di mata Tuhan. Jangan punya Allah lain. Saudara jangan pergi ke tempat perdukunan, cari apa. Allah Tuhan berkata, jangan ada Allah lain di hadapanku. Itu menunjukkan bahwa Tuhan kita Allah yang cemburu. Ya. Mungkin itu bukan kita tidak pernah nyembah patung, ya. Semarang ini banyak penyembahan berhala, ya, di kelenteng-kelenteng itu, ya. Mungkin kita nggak nyembah patung seperti itu, tapi kita punya sesuatu yang kita berhalakan. Nah, itu seperti Tuhan huruf kecil, saudaraku. Itu harus kita musnahkan. Jangan ada Allah lain di hadapanku, kata firman Tuhan. Ya. Jadi kalau kita ingin menjadi kekasih Tuhan, kita tidak boleh memiliki kekasih yang lain. Hanya Tuhan saja. Pikiran kita aku hanya mengasihi Engkau saja, Tuhan. Tidak ada yang lain. Ya. Hanya Tuhan. Ya. Yang kedua adalah memiliki hati yang mengasihi Tuhan. Alkitab mengatakan, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, saudaraku. Ini adalah kerinduan Tuhan. Memang Tuhan tidak memaksa kita. Nah, saudara tidak mengasihi Tuhan juga tidak apa-apa Tuhan. Tapi kita kan tahu bahwa Allah itu mengasihi kita lebih dahulu. Dia sudah memberikan putranya yang tunggal mati buat kita. Dan bukan hanya itu, Alkitab mengatakan burung di udara dipelihara Tuhan, lebih orang-orang percaya. Nah, seyogianya kan kita harus mengasihi Tuhan, saudaraku. Jadi kita harus memiliki hati yang mengasihi Tuhan. Lalu yang ketiga, mengenal Tuhan dengan benar. Kita harus mengenal Tuhan dengan benar. Karena kenyataannya ada orang-orang Kristen yang dari muda sampai tua, bahkan sudah pelayanan, tapi dia tidak pernah mengenal Tuhan dengan benar. Nah, untuk mengenal Tuhan dengan benar itu adalah setiap hari, ya, kita harus bersekutu dengan Tuhan melalui Roh Kudus. Saudara harus punya waktu setiap hari bersaat teduh. Diawali dari 5 menit. Atau 1 menit, 2 menit, terus diawali, ya. Tidak bisa siang, pagi, ya malam, atau gimana saudara punya waktu, ya, bersaat teduh bersama Tuhan setiap hari, ya, maka saudara nanti akan bisa mengenal Tuhan dengan benar. Dan saudara bisa mengukir sejarah kehidupan sebagai anak-anak Allah, saudaraku. Maka saya percaya tahun depan nanti pemerintah bisa mengatakan ada terjadi resesi, perekonomian, dan lain sebagainya. Saudara dan saya tidak akan pernah bisa ngaruh. Karena ada Tuhan Yesus yang menuntun kita. Bagi yang tidak mungkin, pasti mungkin bagi kita. Karena kita punya Tuhan Yesus. Tuhan itu hidup. Saudara harus percaya bahwa firman Tuhan ini benar. Ini enggak salah. Tuhan kita tuh hidup, Tuhan kita tuh enggak mati. Dan dia ada hari ini pun juga. Tuhan itu ada. Saudara enggak bisa melihat. Tapi dia melihat kita. Kita berkata, 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku akan ada bersama dengan kamu. Ini Tuhan ada, saudaraku. Ini Roh Kudus ada di tempat ini. Dia mendengarkan apa yang saya ngomongkan.
Dia melihat matanya menjelajahi seluruh bumi setiap pagi dan mencari orang-orang yang mengasihinya. Dia ada, Tuhan Roh Kudus ada di tempat ini, saudara nggak melihat. Ya, tapi kalau saudara peka, saudara bisa merasakan kehadirannya di setiap ibadah seperti ini. Cari Tuhan, ya, jangan cari yang lain. Dunia bisa berguncang, saudaraku. Prosesi bisa mengguncangkan ekonomi saudara, ya. Tapi bersama dengan Tuhan, menjadi kekasihnya Tuhan, saudara tidak akan tergoncangkan. Lawang sebelahnya, lawang kita punya kekasihnya. Kasih kita bukan manusia, Tuhan kok. Kita bisa jatuh, kita nggak akan bisa tergeletak. Karena ada Tuhan Yesus yang menyertai kita. Amin, Tuhan Yesus memberkati. Mari saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan, Aku Mengasihi Yesus. G. Bisa ditampilkan slide-nya. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Aku mengasihi Yesus. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Amin, haleluya. Aku mengasihi Engkau Yesus. Amin. Dengan segenap jiwaku, ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Bapa di surga, firman-Mu sudah hamba sampaikan. Firman-Mu mengajar kami supaya kami ini menjadi kekasih Tuhan. Supaya kami ini mengasihi Engkau dengan segenap hati kami, jiwa kami, kekuatan kami, mengasihi Engkau Tuhan Yesus. Pagi ini kami tidak ada di tempat yang lain, tapi ada di rumah kesukaan Tuhan. Itu membuktikan bahwa kami mengasihi Engkau Tuhan. Ajar kepada seluruh jemaat-Mu, ajar kami bisa mengenal Engkau Tuhan. Tidak pernah kami sia-siakan hidup ini. Hanya satu yang kami rindukan, kami bisa mengenal Engkau dengan benar. Sehingga nanti dunia ini boleh bergoncang tahun depan Tuhan. Tapi kami tidak tergoncangkan. Karena kami punya Tuhan Yesus yang dahsyat, Allah yang menyertai kami. Engkau bukan hanya menyelamatkan kami Tuhan. Engkau berkata di dalam firman-Mu bahwa kalau burung di udara dipelihara Tuhan, Engkau menjanjikan berkat jasmani kepada setiap orang-orang percaya. Engkau memelihara hidup kami Tuhan.
Maka ajar kepada kami supaya kami bisa mengenal Engkau lebih lagi. Berkati jemaat-Mu, jamah kami supaya kami tidak hanya sekedar ibadah di setiap minggu, tapi kami bisa mengenal Engkau lebih dalam dan lebih dalam. Dunia boleh berguncang, tapi hidup bersama dengan Tuhan Yesus kami tidak akan terguncangkan Tuhan. Sekali lagi berkati jemaat-Mu pagi hari ini satu persatu Tuhan. Tidak ada yang dilewatkan. Terima kasih. Terima kasih. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Praise on, praise on, praise on, praise on, praise on, praise. All that is within me now, bless His name. Got a billion reasons I can celebrate. My God is great. My God is great. Grace on, grace on, grace on, grace on, grace on, grace. Ever since you called me out, my life has changed. Now I am forgiven and my soul is saved. I know I'm saved. It's by your grace. Praise on, praise on, praise on, praise on, praise on, praise. Can I get a witness to the way He saves? I can brag about it for all my days. Jesus saves, my Jesus saves. My God's got no limits. My God is the biggest. My God reigns on high. That's right. Praise on, praise on, praise on. Puji Tuhan, Bapak Ibu diberkati, dikuatkan oleh firman Tuhan pada pagi hari ini, amin. Pada kesempatan ini kami mengundang Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir di tempat ini. Adakah yang baru pertama kali hadir di tempat ini? Semuanya jemaat yang setia. Ya, kita sebelum mengakhiri ibadah pagi hari ini, kita akan memberi persembahan, saudaraku. Kita akan angkat persembahan kita akan berdoa. Mari kita angkat persembahan kita. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat persembahan pagi hari ini Tuhan. Kami bawa seluruh persembahan jemaat-Mu ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Engkau memberkati persembahan kami, persembahan perpuluhan, diakonia, persembahan yang lain-lainnya Tuhan. Engkau menguduskan dan memberkati persembahan kami ini Tuhan. Sehingga persembahan kami boleh menjadi persembahan yang menyenangkan hati-Mu. Dan sekarang Tuhan, kami akan mengakhiri untuk ibadah pagi hari ini Tuhan. Kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kiranya Engkau akan memberkati seluruh jemaat-Mu tempat ini Tuhan. Mari saudara, kita akan angkat tangan kita. Kiranya Tuhan akan memberkati engkau di dalam segala pekerjaan-Mu. Amin. Tuhan akan memberkati engkau di dalam kesehatan-Mu. Amin. Tuhan akan memberikan kebahagiaan di dalam rumah tangga-Mu. Amin. Sehingga rumah tanggamu akan semakin baik, tambah hari semakin tambah baik. Amin. Dan suamimu akan takut akan Tuhan. Amin. Istrimu dan anak-anakmu akan diberkati oleh Tuhan. Diberikan masa depan yang penuh dengan pengharapan. Amin. Dan Tuhan
akan menyertai engkau. Kemanapun engkau pergi, sehingga engkau tidak pernah kekurangan sesuatu yang baik yang daripada Tuhan. Sebab Tuhan akan berjalan bersama dengan engkau. Dan sekarang pulanglah. Kiranya berkat yang dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dari Allah Roh Kudus akan menyertai engkau sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan bersama-sama. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati.